Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 2 Agustus 2024 ya, terhadap kamu. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu, tanggal 2 Agustus 2024. Oke. Untuk saat ini aku melihat dia memang lagi fokus dengan keadaan pribadi dia dulu ya. Tentang karir, keuangan, kehidupan pribadi dia, keluarga dia. Intinya aku lihat di sini memang fokus dia ke hal-hal yang membuat dia untuk stabil terlebih dahulu gitu dalam hidupnya. Engagement, kalau aku melihat sih dari perasaan dia ke kamu, sebenarnya dia pun ingin punya hubungan melangkah ke level yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang sebelumnya kemarin. Ya kemarin hubungan kalian misalkan baru PDKT-an kah atau pacaran kah ya, dia maunya mungkin mau pertunangan kah ya, atau kalau kemarin baru PDKT mau pacaran kah, atau ya mungkin sebuah pengikatan ya, pertunangan atau justru malah pernikahan seperti itu. Intinya di sini dia ingin naik level dari hubungan kalian yang kemarin. Hanya saja dia melihat kayak situasinya sekarang kayak kamu sudah cuek, kamu sudah tidak peduli, atau dia merasa kayak ini sudah merasa kayak cinta sepihak gitu loh ya, cintanya kayak sudah diabaikan oleh kamu, atau memang kamu sudah tidak peduli lagi sama dia, mungkin kamu sudah move on kah, atau kamu mungkin sudah ada yang lain gitu ya, karena di sini aku lihat juga kan ada separation ya, bisa jadi memang kamu dengan dia saat ini sudah berpisah kan ya, jadi dia merasa kayak kok kayak cuman aku aja yang masih mencintai kamu gitu, kamu kayak udah gak peduli gitu sama aku gitu ya, dia merasa kayak udah unrequited love, cinta sepihak gitu ya. Oke, separation, aku lihat di sini kalian sudah berpisah, tapi aku melihat ada heart to heart conversation, masih ada komunikasi dari hati ke hati. Jadi bisa jadi kayak insting ya, batin kalian itu kayak masih terkoneksi gitu satu sama lain ya. Kadang juga kalian masih sering sama-sama kepikiran satu sama lain gitu ya, karena itu bentuk dari heart to heart conversation, ada ikatan batin yang kuat gitu loh di antara kamu dengan dia. Ada kodependensi yang kuat, maksudnya adalah gini, mungkin selama ini salah satu pihak nih terlalu berjuang untuk hubungan ini, terlalu effort untuk hubungan ini ya, banyak usaha atau segala sesuatunya diperjuangkan oleh sebelah pihak. Yang sebelah pihaknya mah ya selama ini mungkin terlalu cuek atau terlalu mengabaikan, tidak peduli ya, lebih fokus dengan kehidupan masing-masing. Nah, bisa jadi sekarang situasinya masih sama gitu. Dia masih ingin memperjuangkan kamu, kamunya mah yang sudah tidak peduli, sehingga aku lihat di sini tingkat kodependensi di antara kamu dan dia ini masih kuat gitu ya. Mungkin kamu memang sudah move on kah, atau mungkin kamu sudah ada yang baru kah, seperti itu. Queen of Wands. Ya, aku lihat di sini kalau udah Queen of Wands tuh berarti memang ini saat ini memang lagi fokus dengan kebutuhan pribadi dia. Ada sesuatu hal yang memang harus dia selesaikan atau harus dia penuhi ya di dalam hidup dia. Mungkin karirnya, kestabilan hidupnya, ya keuangannya, atau hal lainnya ya, entah apa gitu ya. Intinya di sini kalau udah ngomongin Queen of Wands itu tentang kebutuhan pribadi ya, bisa jadi mentalnya, emosinya ya, dia butuh emosinya untuk diperbaiki atau lebih sabar kayak gitu ya, bisa jadi seperti itu.
Terus juga aku melihat di sini saat ini dia kayak ingin membangkitkan kembali rasa percaya dirinya. Karena ya sebenarnya bukan berarti dia selama ini tidak percaya diri. Sebenarnya orang yang percaya diri, hanya saja kebablasan, justru malah tampak seperti egois gitu ya. Kenapa aku bilang egois? Karena dia ini ternyata selama ini selalu mengekang atau semua keinginan, semua pendapat, semua kebutuhan dia itu harus dipenuhi oleh kamu. Ya, sedangkan dia tidak pernah tuh bertanya apakah kamu suka, apakah kamu tidak suka, apakah kamu ikhlas menerimanya ya. Itu. Jadi itu tadi tingkat kodependensi itu ya. Jadi mungkin selama ini kamu terlalu ketergantungan terhadap dia atau terlalu apa ya? Bergantung, terlalu kayak ya takut untuk kehilangan seperti itu. Sehingga apa kebutuhan dia, apa pendapat dia, apa yang dia mau selalu kamu penuhi. Tapi sedangkan kamu ketika kamu memiliki keinginan atau sesuatu yang misalkan dari dia gitu ya, dia tidak pernah memenuhi itu gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu aku lihat saat ini dia ada rasa kayak nggak percaya diri bahwa dia masih akan punya peluang untuk diinginkan kembali oleh kamu gitu ya. Itu tadi karena di sini dia merasa kayak sudah unrequited love ya, dia sudah merasa kayak ini cinta sepihak seperti itu. Jadi kalau aku lihat mungkin ya kenapa kamu sudah cuek sama dia atau mengabaikan dia, sudah tidak peduli dengan dia karena mungkin ada mungkin yang sudah bertahun-tahun ya tingkat kodependensinya terlalu kuat, kamu yang selalu berjuang, tapi kamu juga yang diabaikan, tidak diperdulikan sehingga membuat kamu ngerasa jengkel, ngerasa kesel, ataupun kalau misalkan baru ya hubungan kalian baru terjalin ya karena kamu sudah tahu gitu sifatnya kok seperti ini, kamu tidak suka, kamu tidak kuat untuk bertahan dengan sikap dia yang seperti ini gitu ya, sering tidak menghargai kamu seperti itu. Dia beranggapan bahwa sifat agresif dia, kepribadian dia yang seperti ini, yang semena-mena ya terhadap kamu, itu menurut dia itulah daya tarik dia, itulah yang menjadikan dia menarik gitu. Oke, memang rasa percaya diri itu sangat membuat orang merasa tertarik ya dengan dia, tapi seharusnya dia melihat atau memiliki batasan atas rasa kepercayaan diri dia ini ya. Dan aku lihat di sini kadang juga dia ini punya emosi yang berapi-api ya, bahkan kayak nggak bisa dikendalikan gitu loh ya. Ternyata orangnya terlalu sarkas, terlalu kejam ya, seperti itu. Kemudian juga ternyata di sini ada kesalahpahaman atau miskomunikasi di hubungan kalian selama ini karena memang mungkin salah tafsir ya dari kalimatnya kamu atau kalimatnya dia sehingga kalian memilih untuk berpisah. Dan ini juga bisa jadi dari pengaruh dari omongan teman-teman atau keluarga ya. Jadi misalkan nih dia punya kalimat apa yang pernah dia ucapkan ke kamu. Nah, entah ini kamunya yang terhasut oleh temanmu karena menganggap kalimat yang dia utarakan itu mungkin menjatuhkan kamu, menghina kamu, atau menyepelekan kamu ya, atau mungkin dari keluargamu ya yang menghasut gitu, atau justru malah sebaliknya, bisa jadi dia yang berkata kasar ya, atau mengatakan suatu kalimat gitulah ya. Nah, itu kalimat memang atas indikasi dari si teman atau si keluarganya gitu loh. Jadi mungkin dia kayak dikontrol, dipaksa untuk mengatakan itu kepada kamu ya, akibat dari dorongan dari teman atau keluarganya. Sehingga di sini ada kesalahpahaman atau salah tafsir ya, miskomunikasi, kesalahpahaman di antara kalian, sehingga ada kata-kata yang mungkin menyakiti hati gitu ya, merendahkan atau apapun yang membuat terluka gitu lah ya. Sehingga aku lihat di sini memang tindakan atau kata-kata yang mungkin pernah terucap atau yang pernah terjadi gitu harus dipikirkan kembali, harus dievaluasi kembali ya, seperti itu.
jika memang ya kalau memang dia memang harus dia mau memperbaiki hubungan dengan kamu, ya dia harus mengevaluasi diri, ya apa yang pernah dia ucapkan atau apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Oke, kemudian ada The Hermitnya reverse. Aku melihat saat ini dia merasa kayak kesepian. Ya, setelah berpisah dengan kamu, dia merasa kesepian, dia merasa kehilangan. Dia merasa kayak sudah dijauhi oleh kamu, atau bahkan ditolak oleh kamu, atau bahkan diblokir sama kamu. Ya, intinya saat ini dia merasa kesepian tanpa kamu, sendirian, kehilangan seperti itu. Dan aku melihat di sini juga mungkin terjadi seperti ini karena memang akhir-akhir ini atau selama ini mungkin kalian memang lagi fokus dengan masalah pekerjaan, masalah keuangan, atau masalah pribadi seperti itu, sehingga tidak bisa menghabiskan waktu untuk bersama gitu loh. Ya, kalian terlalu fokus dengan dunia masing-masing yang aku lihat di sini, sehingga mungkin kamu merasa kayak sering diabaikan, ya, sering tidak diperdulikan atau tidak dihargai sebagai pasangan. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ada sempet dia ini kayak cari seseorang yang baru, ya, mungkin juga memulai hubungan dengan orang baru gitu ya. Dan aku melihat di sini kayak ya dia sempat ngebuka dengan orang baru, atau memang mungkin saat ini masih ngejalin hubungan dengan seseorang, ya, orang baru gitu. Ada sesuatu yang dia doakan di sini, aku lihat ada di Hierophant, ya. Kalau aku lihat yang dia doakan adalah salah satunya itu tentang bisa kembali lagi bersama kamu, ya. Dia berdoa untuk gimana caranya bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Ada di Hierophant, kemudian ada Six of Cups, ya. Jadi dia ini ternyata masih terkenang dengan kamu, si mantan kamu, orang masa lalunya. Dia masih sering kepikiran kamu terus, masih sering bernostalgia, masih sering merasakan adanya dirimu di kehidupan dia, ya. Sehingga dia kayak hanya bisa berdoa untuk diberikan jalan gimana caranya untuk bisa bersatu dengan kamu, seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini ya, apa itu namanya, dia kayak sulit gitu ya. Walaupun dia sudah ada yang baru, dia sulit untuk bisa menggantikan posisi kamu di hati dia dan di pikiran dia gitu. Ya, jadi di sini dia ingin kembali lagi. Nah, juga aku lihat situasinya juga kan kayak kamu udah abai terhadap dia, ya. Kamu sudah tidak peduli, kamu kayak sudah tidak memberikan welcome lagi ke dia gitu loh. Dia pun kayak udah memotong akses, kayak kamu sudah memotong akses bagi dia untuk datang lagi ke kamu gitu. Intinya kayak nggak bakalan diterima lagi deh, kayak gitu. Makanya di sini dia nggak tahu harus berbuat apa. Jalan satu-satunya ya hanya berdoa, meminta keajaiban, meminta kesempatan dari semesta untuk dibuatkan jalan atau situasi agar dia bisa kembali lagi ke kamu. Aku melihat bahwa ini ada the sun, ya. Jadi udah ada hermit, kemudian juga ada the sun. Jadi benar-benar aku melihat dia ngerasa kayak sudah ditinggalkan banget oleh kamu, sosok seseorang yang memang terpenting dalam hidup dia. Dia sudah merasa kehilangan cinta, kebucinan kamu, gairah cinta dari kamu, yaitu kayak dia merasa itu semua sudah hilang begitu saja gitu ya. Dia merasa bahwa kayak hubungan ini gagal. Terus juga mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah merencanakan pernikahan bersama dia, itu kayak tertunda atau ya sampai sekarang ya belum terrealisasi. Nah, itu yang dia sesali. Kita pernah nih membicarakan tentang pernikahan, tapi kenapa hanya sebatas itu, hanya sebatas dibicarakan doang, sampai sekarang nggak terrealisasi, karena ya ternyata hubungannya sudah pupus seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia ngerasa kayak sudah ditinggalkan lah gitu ya sama kamu. Dan aku melihat dia masih sering membayangkan masa depan dia bersama kamu. Bahkan dia masih kayak ingin berjuang untuk bisa gimana ya caranya agar tetap bisa bersama kamu di masa depan, agar bisa tetap ya terjalin hubungannya dengan kamu gitu ya, aku lihat di sini.
Dan memang juga ternyata selama ini ada indikasi nih persaingan atau keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan satu sama lain. Entah apa yang dulu pernah diharapkan dari kamu atau kamu mengharapkan dari dia. Atau mungkin memang salah satu dari kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan suatu keuntungan satu sama lainnya. Ini juga yang menjadi indikasi kenapa hubungan kalian juga nggak langgeng, karena punya niatan tersembunyi di balik kedekatan kalian gitu, di balik hubungan kalian gitu. Dan aku lihat ya, indikasi terbesar adalah karena tidak bisa memberikan quality time untuk satu sama lain, seperti itu. Terus itu juga ada indikasi dia ini terlalu egois ya sama kamu, sehingga membuat hubungan ini tidak berkembang, kemudian juga membuat kamu merasa takut ya untuk terus lanjut sama dia gitu, takut ternyata sifat dia ternyata memang aslinya seperti ini. Aduh, oke, maaf ya. Kebablasan. Nah, sehingga aku melihat di sini mungkin kamu takut bahwa ternyata aslinya dia memang seperti ini, takut nanti di kemudian hari kalau misalkan memang benar terjadi kalian berjodoh ya atau sampai menikah tapi sifatnya ternyata masih semena-mena seperti ini, kamu takut kamu akan lebih menderita. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu ketakutan bagimu gitu ya. Terus itu juga aku melihat memang orangnya juga sombong. Aku lihat di sini ya, dia orang yang sombong sehingga apa ya, kayak sulit bagimu untuk bisa merubah egonya, kesombongannya. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh menjauhkan diri aja dari dia, memilih untuk berpisah aja dari dia, karena ya itu ada ketakutan-ketakutan dari kamu juga gitu tentang dianya gitu. Jangan-jangan dia memang gak cinta, jangan-jangan dia memang hanya menginginkan sesuatu, apalagi mungkin materi atau apapun itu dari kamu. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah mendapatkan sesuatu, jangan-jangan nanti aku ditinggal. Nah, itu bisa jadi pemikiran-pemikiran kamu seperti itu. Ya, dan dia melihat kamu ya memang gerak-geriknya seperti itu gitu loh. Jadi kelihatan banget dia kayak, waduh, jangan-jangan kamu sudah takut sama dia, sudah tidak percaya lagi sama dia, sudah tidak mau lagi menjalin suatu hubungan dengan dia, seperti itu ya. Jadi inilah perasaan yang dia rasakan saat ini terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo, ada The Hierophant tuh, Taurus ya, Taurus. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahir dia, atau bulan ini ada hubungannya di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Kemudian juga ada angka, ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. 19, 22, 31, 10, 25, 4, 26, 11, 3, 6, 14, 13, 16, 23, 9, 12, 20, dan 1. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia. Situasikan aja ya. Ada sio macan, sio kerbau, sio kambing, sio ular, sio babi, sio naga, sio kuda, dan sio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia.
Y, S, U, H, P, K, E, C, F, N, J, A, G, B, T, R, X, M, Z, dan W. Aku rasa cukup ya. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.